melalui Yesus, karena Yesus adalah pintu menuju keselamatan. Tanpa Yesus tidak bisa memperoleh keselamatan. Alkitab berkata kepada kita di dalam Kisah 4 ayat 12. Tolong tayangkan salah satu baca bagi kita. Kisah 4 ayat 12. Yang Kisah 4 ayat 12. Pak Pendeta tolong baca. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita beroleh keselamatan, saudara. Jadi tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini, saudara. Agama boleh banyak, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita, saudara. Tidak ada keselamatan. Sebab itu, saudara, saya mengatakan kepada kita, jangan karena cowok ganteng engkau tinggalkan Yesus. Jangan karena cewek cantik engkau tinggalkan Yesus. Jangan karena harta engkau tinggalkan Yesus. Jangan karena kedudukan engkau tinggalkan Yesus. Saya mau katakan kepada kita bahwa cowok ganteng hanya bisa memberikan kenikmatan sesaat, tapi tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Cewek cantik juga hanya bisa memberikan kenikmatan sesaat, tapi tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Dia yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Tanpa Yesus tidak bisa. Karena itu, saudara, hati-hati. Ya, kalau Anda sudah terima Yesus baik-baik. Jangan main-main, saudara. Saya tahu bahwa keselamatan hanya dalam Yesus. Ya, inilah jalan bagaimana menuju surga. Tidak ada jalan lain yang bisa masuk surga. Al-Quran juga berkata dalam surat As-Zukhruf 43 ayat 61 dikatakan, wa innahu la ilmul syati fala tamtaruna biha wa tabiuni haja siratum mustaqim. Ada yang tahu di arti? Saya mau beritahu. Karena tidak tahu, saya beritahu. Yang artinya demikian, saudara. Dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat, dan ikutilah aku, Isa. Inilah jalan yang lurus, saudara. Kalau Isa adalah jalan yang lurus, kenapa kita tidak menerima Dia? Kalau Isa adalah jalan yang benar, kenapa kita tidak mau terima Dia? Ini jalan yang membuat kita bisa masuk surga. Tanpa Yesus tidak seorang pun yang bisa masuk surga. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Inilah jalan. Jadi orang yang tidak terima Yesus dengan baik-baik tidak akan masuk surga. Amin. Anda jangan katakan, Pak, yang lain bagaimana? Dia tidak terima Yesus, tidak akan masuk surga. Saudara, ketika saya injili, hari-hari ini banyak orang Muslim, saudara. Bukan hanya Muslim, Katolik juga, saudara. Ya, saya injili mereka, saya tidak pandang dan latar belakang mana. Ketika saya menyampaikan kebenaran, saudara, mereka terima Yesus, dan hari ini mereka dibaptis dan menjadi jemaat Tuhan, saudara. Karena Alkitab berkata, saudara, dengar bahwa satu jiwa berharga di mata Tuhan. Mujizat yang terbesar bukan ketika kita berdoa orang sakit sembuh. Mujizat yang terbesar bukan ketika kita menumpang tangan orang mati bangkit. Tapi Alkitab berkata, mujizat yang terbesar ketika kita bawa orang berdosa datang kepada Tuhan. Malaikat bersuka cita, saudara. Malaikat bersuka cita. Jadi jangan pukul dada, oh pelayanan saya berhasil, KKR, oh saya mau tanya berapa jiwa sudah kepada Yesus. Kalau satu saja belum, itu bukan namanya mujizat terbesar. Jangan sampai ditolak. Matius 7 ayat 22 bilang apa? Pada hari terakhir banyak orang datang kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku mengadakan banyak mujizat demi namamu? Dan pada hari itu Yesus katakan, aku akan berterus
pertanyaan saya, sakit atau tidak ketika melayani Tuhan dari kecil sampai besar? Lalu hari terakhir Tuhan katakan, enyalah. Sakit atau tidak, saudara? Sakit dong. Nah, pertanyaan saya, dosa apakah yang membuat Tuhan tidak mau terima? Halo, dosa apa? Mungkin Anda katakan mencuri, bisa diampuni dong. Betul atau tidak? Memukul bisa diampuni. Engkau bersinah bisa diampuni. Semua bisa. Dosa mana yang tidak bisa sampai Yesus katakan, enyalah engkau pembuat kejahatan. Saudara, ada dua dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa pertama yang tidak bisa diampuni adalah ketika engkau menghujat siapa? Roh Kudus. Tidak bisa. Saya coba-coba cari ayatnya dosa ini bisa diampuni. Tidak ada, saudara. Dan dosa yang kedua yang tidak bisa diampuni adalah dosa ketika engkau tidak bawa jiwa bagi Tuhan. Itu bahaya. Saya mencari, kira-kira tidak bawa jiwa bagi Tuhan bisa diampuni. Tidak ada. Kalau ada, tolong kasih tunjuk saya hari ini. Saya buka ini makanan kita setiap hari. Saya buka ulang dari Injil Matius sampai Wahyu, tidak temui. Hari itu saya mengatakan kepada kita, jika engkau tidak bawa jiwa bagi Tuhan, Anda ditolak. Di dalam Markus 8 ayat 38 coba kita lihat. Tolak atau tidak? Tolak mentah-mentah. Dan jangan bangga dulu jadi orang Kristen layak masuk surga. Belum, saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Amen. Coba kita baca dulu. Ya, Markus 8 ayat 38. Di situ dikatakan apa? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan apa? Malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya. Diiringi malaikat-malaikat. Ya, saudara lihat. Pada waktu Yesus datang kedua kali, diiringi malaikat-malaikat, dia akan tolak entiru, saudara. Anda tidak bisa berkata, Pak, saya sudah percaya Yesus, belum menjamin. Dengar baik-baik. Kalau menjamin untuk apa saya mesti jauh-jauh langgar laut, kemarin gelombang saya besar sampai motor jatuh, saudara. Tapi saya tidak peduli itu. Gelombang boleh ada, persoalan boleh ada. Kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak ada yang mustahil, saudara. Tidak ada yang mustahil. Sebab itu, saudara, saya mengatakan kenapa kita harus masuk pintu melalui Yesus. Yang pertama, kita masuk pintu melalui Yesus karena Yesus adalah pintu menuju keselamatan. Sebab itu, bawa pacarmu yang belum kenal Tuhan. Ya, anak-anak muda dengar baik-baik. Bawa pacarmu untuk mengenal Tuhan. Hari Minggu bawa ke gereja, jangan tinggalkan dia. Saudara dengar baik-baik. Kalau kau jadi dengan dia, dia tidak takut Tuhan, hidupmu akan susah. Ya, susah. Pacaran itu beda dengan nikah. Kalau pacaran itu enak, saudara, jalan kemana bagai petarung, saudara. Betul atau tidak? Jalan bagandeng. Apalagi naik motor, kalau dia penyong sampai dia penyong sudah bisa bernapas. Kalau dia bisa bayangin, ini bawa kuat. Pacaran itu gandeng di mana? Bawa ke mall yang ada di Rote. Lalu engkau katakan, sayang, jika kita dua jadi, pakaian yang bagus-bagus bisa beli bagi kamu. Itu pacaran. Tunggu nikah. Ketika nikah, jangankan pakaian yang bagus, sandal walaupun sampai dikasih, saudara. Beda nikah. Saya ini belajar banyak dari Bapak Hosea. Betul pesan Bapak. Nikah beda dengan pacaran, saudara. Pacaran satu hari sudah ketemu dia, aduh susah. Mau makan juga dia bisa makan. Tidur di son. Tunggu nikah. Lu balik muka dia, balik belakang dia. Lu di kamar mandi juga dia ada di sini. Saya tahu dia ada, saudara. Berat, saudara. Kalau engkau punya roh bosan, ada bahaya, saudara. Begitu engkau nikah dalam nama Yesus, roh bosan keluar. Kalau engkau tidak tolak roh bosan, saya jamin sudah sampai 1 tahun nanti pengadilan toki meja. Saya tahu toki kenapa, saudara. Saudara nikah beda. Kalau mau ingin tahu tanya yang tua-tua, senior. Betul ke sana mama, pacaran beda toh? Dia menikah. Oh. Dulu pacaran, sudah ada uang nyong usaha pinjam di mana beli bedak, saudara. Beli lipstick, justru itu saya mengatakan. Sekarang perlu bersyukur nona-nona dengar baik-baik. Ada bedak FIFA nomor 5 dipakai saudara saya. Orang sudah tamaroi lu pakai bedak merek apa? Sore ada. Betul ke Sone? Murah jadi asal bisa tempel, saudara. Itu hanya tempel mani. Sebab itu, saudara, Anda tidur bangun pingsan mau lecet semua, saudara. Sudah ada lagi dia bedak. Mahal-mahal bikin apa?
Sebab itu sama katakan kepada kita, dengar baik-baik. Hari ke depannya agak sukar. Kalau Anda tidak pernah bersyukur, hidupmu akan susah, saudara. Karena itu saudara, saya katakan hanya dalam nama Yesus yang dapat memulihkan akan hidupmu, saudara. Itu yang pertama. Hal yang kedua, mengapa kita harus masuk pintu melalui Yesus? Yang kedua, kita masuk pintu melalui Yesus karena Yesus adalah pintu menuju pemeliharaan. Kita ada bukan karena kita, tetapi kita ada oleh karena pemeliharaan Tuhan, saudara. Amin. Alkitab berkata dalam ayat pasal 10 ayat 12, tolong salah satu baca bagi kita. Adik minta ayat 1. Ayat pasal 10 ayat yang ke-12. Ya. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ya, saudara, Alkitab berkata, hidup dan kasih setia Tuhan karuniakan bagi kita, dan pemeliharaannya menjaga nyawa kita. Saudara, kita ada bukan karena kita. Siapa itu jangan pukul dada, beta ada karena beta hebat. Saya katakan, kita ada oleh karena pemeliharaan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan tidak ada pemeliharaan, istirahat. Saudara lihat baru cantiknya. Banyak yang istirahat, saudara. Saya mau tanya, waktu dia mau berangkat, dia tahu dia harus mati di laut? Tidak ada tahu. Jangan pukul dada biar engkau kuat renang. Sudah saatnya ajal mau renang, tetap istirahat, saudara. Sebab itu saya mau katakan kepada kita, kita ada karena Tuhan, saudara. Sebab itu kita mau bersyukur, berterima kasih, ya, bahwa Tuhan itu baik. Jangan main-main karena pemeliharaan Tuhan, saudara. Sebab itu saudara, engkau tidak boleh minta sesuatu dari dunia. Ya, hanya kepada Tuhan ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya persoalan, hanya nama Yesus yang dapat memulihkan hidupmu, saudara. Kalau Yesus pelihara, pasti dia bertanggung jawab, saudara. Tidak main-main. Sebab itu jangan kita cari dukun dan orang mati. Karena kalau kita, saudara, anak-anak Tuhan, saya tidak mau ngomong orang dunia, anak-anak Tuhan sudah percaya Yesus, tapi masih suka cari roh orang mati. Cari yang bagaimana, Pak? Ketika tanggal 23 Desember, ini semua Desember, rame-rame di kuburan bikin besi, lalu omong-omong, nenek bagi beta sudah datang. Apalagi dia mbak mati karena mabok, dia lalu bawa satu botol, dan mbak jamara bebas satu botol sah. Dan mbak mau minum, saudara. Ya? Karena kalau kita begitu cari, dengan baik-baik, saudara, orang yang mencari roh orang mati adalah kekejian di hadapan Tuhan, najis. Firman Allah katakan dalam Imamat 19 ayat 31, coba kita baca. Kita cari firman dulu. Mau ancur-ancur hari ini. Ayo, kita cari dulu. Imamat 19 ayat 31, tolong tayangkan. Ya. Di situ dikatakan apa? Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh perangal, dan janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Seberapa hari ini yang pernah mencari itu? Dan sudah siap nanti mau tahun baru ini, Natal ini, di kuburan ada? Sana ada. Pak Pendeta Balai ada, saudara. Sama katakan kepada kita, firman Allah katakan najis. Jadi itu kalau Tuhan sudah pelihara kita, kita harus andalkan Tuhan. Jangan ketika kita mau menghadapi ujian, lalu kita pergi kuburan mulai omong, nenek berikanlah roh kepintaran karena cucu mau ujian. Padahal nenek ini buta huruf SD sudah tamat, saudara. Bayangkan, kita meminta yang buta huruf kasih roh kepintaran, dari mana, saudara? Jadi itu saya mau katakan kepada kita hari ini, jangan engkau cari. Ya? Sebab itu saya mau katakan kepada kita, firman Allah katakan, kalau dia yang memelihara, dia bertanggung jawab. Sehingga hidupmu tidak susah, saudara. Firman Allah katakan dalam Kejadian 45 ayat 11, coba kita baca. Kalau Tuhan memelihara, dia akan sanggup menjaga hidupmu. Ya, firman Allah katakan demikian. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya apa? Engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Luar biasa, saudara. Kalau orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan, firman Allah katakan dia tidak akan jatuh apa? Miskin. Bukan dia saja, tapi seluruh jemaat
Amin. Siapa yang ingin mau jatuh miskin? Ada kok? Kalau tidak ada, cari Tuhan. Jangan main-main. Kalau Tuhan memelihara, dia bertanggung jawab, saudara. Sebab itu jangan takut hidupmu, jangan takut masa depanmu, jangan takut jodohmu. Semua ada dalam tangan Tuhan, saudara. Kalau hari ini engkau dikecewakan, tidak usah putus asa. Engkau katakan, Tuhan, aku bersyukur. Kalau aku jadi nikah dengan dia, pasti tiap hari aku dianiaya, saudara. Tuh. Jadi kalau pacar macam-macam putus-putus, karena semua Tuhan sudah gariskan. Ya, ada saya punya ponakan, saudara. Dia punya pacar 6 bulan paling lama putus. Dia pacar lagi 6 bulan putus sampai dia kecewa dan mau bunuh diri. Saya katakan kepada dia, nak, jangan kecewa. Kalau Tuhan masih bersamamu, dia akan sediakan yang terbaik. Kita berdoa, saudara. Dalam 1 bulan, saudara tahu dia dapat pacar apa? Bukan pacar lah, sekarang sudah menikah. Dia dapat pacar seorang bule Australia dan dia seorang bendahara. Luar biasa. Saya bilang kalau kulit hitam mau macam-macam, lu pilih. Dunia tak selebar daun kelor. Pusing apa? Hitam lah, keriting lah. Gitu. Kalau Anda tidak begitu, Anda stres. Stres lalu apa? Stroke lalu apa? Stop. Apalagi putus 1 hari baru dia ganteng lewat depan rumah. Aduh, sakit di sini. Baru kita lihat sakit di sini. Betul ke saudara? Siapa itu masa bodoh? I enjoy. Lalu dan dia sudah. Gitu. Jangan terlalu kita pusing. Enjoy. Ya Bapak Liko ya. Nah, Bapak Liko juga iya saja. Saudara yang baik-baik hari ini, saudara. Kalau Tuhan peliharamu, dia bertanggung jawab. Sebab itu, saudara, kalau hidupmu hari ini diberkati, itu bukan karena kekuatanmu. Itu bukan karena usahamu. Usahamu tidak bisa membuat engkau kaya. Ya, apapun yang engkau buat tidak bisa. Yang bisa membuat kita kaya adalah Tuhan. Alkitab berkata, Amsal 10 ayat 22, coba kita lihat. Yang membuat kita dapat berkat, apakah usaha kita, banting tulang kita? Tidak. Ya. Alkitab berkata apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita apa? Kaya. Susah payahmu tidak akan menambahimu. Sebab itu, saudara, kita kaya ini bukan karena kekuatan kita. Kalau Tuhan tutup, orang sampai belanja. Tuhan tutup, sawahmu sudah jadi. Saudara lihat yang baru-baru seroja, orang semua isau senang. Wah, ini jadi luar biasa. Kekuatan dia. Tak tahu seroja datang, satu pun tidak ada. Sebab itu saya katakan, yang membuat kita berhasil bukan karena kita, tapi Tuhan yang membuat kita berhasil. Itu jangan kita sombong. Karena kita ini hanya menumpang di dunia ini, saudara. Sementara. Termasuk saya bicara juga sementara di dunia ini. Ini bukan rumah saya di sini. Rumah saya yaitu di surga yang abadi. Sebab itu, saudara, dengar baik-baik hari ini. Ya, kita harus cari jiwa. Anda tidak cari jiwa menderita bagi Yesus, tidak akan masuk surga. Firman Allah katakan di dalam Kisah 14 ayat 22, coba kita baca. Surga hanya bagi orang yang menderita, yang siap dianiaya. Kalau Anda tidak mau dianiaya, sudah bisa, saudara. Coba kita baca Kisah 14. Ya, di situ dikatakan apa? Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam apa? Iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak apa? Banyak apa? Bukan sedikit sengsara, tapi apa banyak? Banyak. Kalau hari ini Anda kalau mengalami sengsara ini perlu dipertanyakan. Tidak cukup kita percaya Yesus, sudah. Kalau kita berkata Filipi 1 ayat 9, coba kita lihat. Cukup atau tidak kita percaya Yesus? Tidak cukup. Kalau cukup untuk apa capek-capek datang sini? Ya, baca dulu Filipi 1. Ya, dikatakan apa? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada siapa? Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Tidak cukup hanya percaya. Ada harga yang harus dibayar, yaitu menderita. Hari ini Anda tidak mau menderita bagi Yesus, perlu dipertanyakan. Kalau mau orang semua percaya Yesus, semua masuk surga. Semua agama masuk surga kalau dipercaya Yesus. Tidak ada harga. Firman Allah katakan ada harga yang harus dibayar, yaitu harus apa? Menderita. Menderita yang bagaimana? Karena nama Yesus. Yesus datang kedua kali, dia bukan tanya berapa hartamu, berapa kekayaanmu, berapa mobilmu, tapi dia hanya tanya berapa jiwa yang kau sudah bawa kepada Tuhan. Kalau engkau tidak bawa, jangan mimpi, saudara. Tidak.
Maka Yesus katakan tadi dalam Injil Markus, aku tidak pernah kenal engkau. Padahal sudah lahir dari Kristen, besar Kristen sampai hari ini. Mau masuk surga, malaikat bilang tunggu dulu. Kita lihat daftar nama ada ke surga. Justru bapak-bapak yang biasa antar mama sampai di pintu gereja dia kembali, dia mau masuk surga dia susah saudara. Kenapa dia susah? Dia mau masuk, ini malaikat bilang, Pak jangan masuk. Kenapa? Dulu Pak hanya antar sampai muka, hari ini juga antar istri sampai di muka saya. Jangan main-main hari ini, jangan main-main saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan harus ada harga yang dibayar. Kalau tidak bisa saudara. Itu poin yang kedua, poin yang terakhir. Poin yang terakhir. Mengapa kita harus masuk pintu melalui Yesus? Yang terakhir, kita masuk pintu melalui Yesus karena Yesus adalah pintu menuju kesembuhan. Tanpa Yesus tidak bisa sembuh. Apapun yang kau buat, dokter terbatas, obat terbatas, tapi Yesus tidak pernah terbatas saudara. Obat terbatas. Firman Allah katakan dalam Kisah 3 ayat 16, tolong baca Kisah 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu orang yang kamu lihat ya, dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberikan apa? Kesembuhan kepada orang ini di depan kamu. Saudara dengar baik-baik, nama Yesus nama yang berkuasa. Nama Yesus yang dapat memberikan kesembuhan. Obat terbatas, dokter terbatas, tapi Yesus tidak pernah terbatas. Jadi Anda butuh Yesus, tidak pernah terbatas. Anda butuh obat, belum tentu sembuh. Anda meminum obat apapun, merek apapun terbatas saudara. Alkitab berkata di dalam Yeremia 46 ayat 11, coba kita lihat. Obat terbatas. Yeremia 46 ayat 11, silakan baca baik kita. Pergilah ke Gilead, Ya. mengambil balsam. Hai anak darah putri Mesir, sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan tidaklah kau dapati. Saudara, artinya bahwa obat terbatas. Jangan sakit sedikit engkau lari ke dokter, sakit sedikit engkau lari ke apotek. Saya tidak larang engkau ke dokter, saya tidak larang engkau ke apotek, tapi saya mengatakan apotek terbatas, dokter terbatas, tapi Yesus tidak pernah terbatas saudara. Yesus tidak pernah terbatas. Yang itu sakit, kalau kita sakit duluan kita datang kepada Tuhan, baru Tuhan koreksi saya, kenapa saya sakit. Saudara, kebanyakan sakit juga karena dosa, betul atau tidak? Seringkali kita tidak koreksi diri kita. Alkitab berkata dalam ratapan, coba kita lihat, koreksi. Ya, kita lihat dulu ratapan 3 ayat yang ke 40. Ya, ratapan 3 ayat 40, silakan. Situ dia bilang apa? Marilah kita menyelidiki dan apa? Memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saudara, ketika engkau punya masalah, persoalan, firman Allah katakan apa? Selidiki hidupmu. Setelah selidiki apa? Periksa. Bukan salahkan suami, gara-gara kami misalnya tiap hari masalah terus. Bukan itu. Gara-gara kami lu tiap hari sakit penyakit, bukan. Tapi apa? Selidiki. Kenapa? Dan setelah selidiki terus apa? Periksa. Saudara tahu kalau anda punya mobil, tiba-tiba mogok, apakah Anda salahkan supir? Salahkan konjak? Tidak. Tapi engkau selidiki mobil, kenapa dia mogok-mogok? Betul atau tidak? Mogok-mogok. Setelah selidiki baru mulai periksa. Jangan sampai kabel yang ada putus, jangan sampai ada terlepas. Hidup kita juga demikian. Dengar baik-baik saudara. Bukan ketika punya masalah lalu lari ke dokter, lalu punya masalah lari ke obat saudara. Saya mau katakan obat terbatas saudara, dokter terbatas, tapi Yesus tidak pernah terbatas saudara. Engkau butuh Yesus. Jadi itu jangan sekali-kali andalkan obat. Engkau butuh Yesus, Tuhan akan melakukan perkara besar. Obat apapun tidak bisa menyembuhkan. Seringkali saudara banyak orang mengandalkan obat Cina, betul atau tidak? Oh, obat Cina itu paten. Sekali minum jos saudara. Saya mau katakan kepada saudara, jangankan obat Cina, obat roti juga tidak bisa sembuhkan saudara. Ya. Obat apapun tidak bisa sembuhkan saudara. Yang bisa sembuhkan adalah Tuhan Yesus. Hari itu saya mau katakan, ketika
engkau mengalami sakit, datang kepada Tuhan. Saya